Beberapa waktu yang lalu, aku berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol sama beberapa siswa yang direkomendasikan oleh sekolahnya untuk mendampingi mereka. Memang sih permasalahan mereka itu berbeda-beda, tapi mereka itu punya pengalaman yang sama di fase usia sebelumnya ya. Iklan dulu, motor lewat sebentar. Nah, mereka itu punya pengalaman yang sama di fase usia sebelumnya. Dan memang ini nggak bisa dijadikan standar secara umum, tapi paling tidak ini bisa jadi evaluasi buat diri aku sendiri dalam mendampingi dan membersamai anak-anakku di rumah. Pengalaman yang mereka alami itu, yang rata-rata sama di fase usia sebelumnya itu adalah bahwa mereka pernah menjadi korban bullying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua sahabat Cahaya Loka yang ada dimanapun. Ketemu lagi dengan aku, Galuh Kencana Wulan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya. Dan juga bunyikan notifikasi loncengnya biar kita bisa belajar bareng terus ke depannya. KPAI itu mengeluarkan informasi bahwa 9 tahun terakhir ini sejak tahun 2011 sampai dengan 2019 itu terdapat sebanyak 37.381 kasus bullying atau perundungan, di mana 2.473 diantaranya itu berada di dunia pendidikan. Nah, ini tuh datanya, angkanya itu meningkat terus dari tahun ke tahun. Dan ini tuh diperkuat dengan hasil studi yang dilakukan oleh PISA, yaitu Program for International Student Assessment yang dikeluarkan oleh OECD ya pada tahun 2018. Ditemukan bahwa Indonesia itu ternyata teman-teman masuk di peringkat kelima dari 78 negara yang memiliki kasus bullying terbanyak. Agak sedih nggak sih? Pengertian bullying itu sendiri adalah tindak kekerasan secara fisik, verbal, ataupun cyber ya, yang sekarang sedang tren itu, yang ditujukan kepada satu orang atau sekelompok secara terus-menerus, di mana korbannya itu cenderung pasif, tidak membalas, dan tidak berbuat apa-apa. Nah, bullying sendiri teman-teman dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang langsung dan yang tidak langsung. Kalau yang langsung itu contohnya misalnya memanggil dengan panggilan yang buruk ya, kayak woi gendut lo gitu misalnya, ya kurus lo gitu ya. Pokoknya dengan panggilan-panggilan yang buruk ya, yang niatnya tuh untuk mengolok-ngolok. Lalu kemudian bisa juga tindakan langsung ya, tindakan kekerasan fisik langsung seperti memukul, menendang, terus kemudian menjambak, mendorong ya, terus segala sesuatu deh yang sifatnya tuh tindakan secara fisik, yang di dalamnya juga termasuk pelecehan seksual. Nah, juga termasuk diantaranya yang langsung itu adalah memberikan ancaman ya secara langsung. Seperti, awas lo ya nanti ya, gue tungguin pulang sekolah di jembatan. Nah, model-model kayak gitu tuh juga menjadi bagian dari bullying yang dilakukan secara langsung. Nah, kalau yang nggak langsung itu, contohnya adalah membuat rumor atau gosip palsu yang disebarkan ya untuk menjelekkan nama korban misalnya. Terus kemudian backstabbing atau pengkhianatan dari belakang. Ini mantap masuk nggak ya, mengkhianati dari belakang. Dan satu lagi adalah membentuk eksklusivitas kelompok, kayak model yang gini, kita bikin grup yang nggak ada elonya loh gitu loh, yang model-model kayak gitu ya. Jadi membikin grup tersendiri di mana si korban ini nggak dimasukkan ke dalam kelompok tersebut. Itu masuk berarti nggak langsung ya. Sementara kalau cyberbullying itu menurut aku
bisa masuk di antara dua kategori itu. Dia bisa langsung juga bisa nggak langsung. Bisa dikatakan langsung itu kalau misalnya antara si pelaku dan juga korban itu sama-sama sedang online, terus kemudian pelaku melakukan aksi bullyingnya berupa misalnya hujatan gitu ya, melalui texting gitu, bisa mengirim gambar-gambar yang melecehkan misalnya, atau video-video yang membuat si korban tidak nyaman pada saat mereka sedang sama-sama online. Nah, ini bisa dilakukan di akun medsosnya secara umum gitu ya, bisa di story atau langsung di feednya gitu ya, atau bisa yang sifatnya lebih privat, misalnya japri dengan chat gitu ya, di aplikasi chat yang ada di akun-akun yang dimiliki. Nah, itu bisa bersifat langsung kalau menurut aku. Nah, sementara kalau yang tidak langsung di dunia cyber itu misalnya kalau si pelaku menyebarkan berita palsu tentang korban, sementara si korban ini nggak tahu karena mungkin dia sedang tidak online atau misalnya tidak memiliki akses internet. Tahu-taunya besok putus sekolah udah tersebar aja berita yang nggak menyenangkan buat korban ya, sementara korbannya nggak tahu kalau si pelaku ini menyebarkannya di media sosial atau dengan cyber tadi ya. Nah, itu bisa masuk kategori tidak langsung. Nah, teman-teman, dalam sesi ngobrol-ngobrol dengan siswa-siswa tadi, sebenarnya mereka tuh curhat ke aku bahwa mereka tuh sebenarnya nggak mau ada di posisi seperti sekarang gitu ya, sampai harus direkomendasikan oleh sekolah untuk mendapatkan pendampingan gitu ya. Karena sebenarnya mereka itu juga punya masa lalu yang menyenangkan juga sih, di mana mereka juga sempat menikmati masa kecilnya dengan indah gitu ya, sampai pada suatu ketika mereka tidak lagi bisa mengikuti apa yang lingkungan mereka harapkan. Mulai tuh muncul hujatan-hujatan, terus kemudian muncul tindak kekerasan gitu ya, secara verbal, secara fisik gitu kan. Yang mereka dapatkan itu dari teman-temannya, lingkungan dia bermain, dan yang paling sedih juga itu datangnya juga ada yang dari guru ataupun orang tua. Ini tuh aku langsung evaluasi diri. Jangan-jangan aku pernah nggak ya begini sama anak-anakku di rumah? Mudah-mudahan aja kalau mereka nonton, mereka bisa maafin aku kalau memang aku pernah melakukan seperti itu, dan mohon ke Allah mudah-mudahan diberi petunjuk untuk bisa tetap mendampingi mereka sesuai dengan jalan yang Allah ridhoi. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nah, balik lagi. Jadi mereka itu tadinya pernah ya merasakan kesenangan juga di masa kecilnya, tapi ketika mereka masuk pada situasi di mana mereka tidak bisa mengikuti harapan dari lingkungannya, mereka mulai menemukan hujatan-hujatan itu atau tindakan kekerasan ya, entah itu fisik ataupun verbal dari lingkungannya. Nah, sejak itulah mereka tuh jadi ngerasa bahwa dunia mereka tuh sempit, kemudian gak bersahabat. Akhirnya mereka tuh sampai pada titik yang mereka tuh udah nyerah gitu dan gak mau lagi dengerin apa yang lingkungannya katakan tentang mereka. Dan sampai-sampai mereka pun akhirnya istilahnya tuh jadi bang jago gitu ya, yang akhirnya melakukan agresivitas gitu kan ke teman-temannya atau ke lingkungan tempat dia bermain, atau bisa juga bahkan ke guru ataupun ke orang tuanya, dikarenakan mereka nggak tahu lagi bagaimana caranya berkomunikasi yang bisa diterima oleh lingkungan itu. Gitu sih, rata-rata mereka curhatnya kayak gitu. Dari hasil ngobrol-ngobrol itu kita bisa bikin rangkuman apa sih yang menjadi penyebab seseorang itu sampai bisa menjadi pembuli atau pelaku pembulian gitu ya, atau perundungan yang kita kenal dengan perundungan kalau di Indonesia. Yang pertama adalah faktor keluarga. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, keluarga itu adalah tempat pertama seorang anak mengenal dunianya, ya nggak? Dari dia lahir
kemudian dia bersekolah dan lain sebagainya, itu pertamanya itu memang di rumah bersama keluarga. Nah, ketika keluarga tidak kondusif, misalnya kurang harmonis, atau misalnya tidak memberikan kesempatan kepada si anak ini untuk mengembangkan minatnya, mengetahui potensinya, terus kemudian tidak memberi kesempatan juga untuk mendengarkan pendapat dan gagasannya atau perasaannya, ya kan. Terus kemudian juga kurang suportif dan hangat, komunikasinya tidak terbuka, maka ini ada kecenderungan anak-anaknya juga punya peluang untuk melakukan bullying gitu ya, sebagai pelaku bullying. Apalagi jika pola asuh yang diterapkan di rumah itu pola asuh permisif, misalnya permisif itu serba membolehkan ya, apa-apa aja dibolehkan tanpa aturan yang jelas gitu kan. Atau gaya pengasuhan atau pola pengasuhan otoriter. Kalau tadi kebalikan, kalau di permisif itu apa aja serba dibolehin gitu kan, tanpa ada aturan yang jelas. Nah, kalau di otoriter ini justru sebaliknya, orang tua itu pegang kendali secara keseluruhan gitu ya. Anak-anak nggak dikasih kesempatan untuk berpendapat. Pokoknya semuanya harus apa kata orang tua, apa kata mama, apa kata papa, apa kata ayah, apa kata bunda, pokoknya gitu ya. Nah, ini di faktor penyebab pelaku bullying ini untuk yang orang tua dengan gaya pengasuhan otoriter ini. Si anak mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya dalam mengasuhnya gitu ya, secara otoriter gitu, maka dia mencontoh perilaku itu, kemudian menerapkannya kepada lingkungannya, sehingga dia bersikap otoriter juga kepada orang yang lebih lemah dari dia. Jadi kayak nular gitu ya. Kemudian juga bisa lahir dari anak-anak yang orang tuanya memiliki gaya pengasuhan neglected atau mengabaikan gitu ya. Jadi mereka nggak merasa perlu tuh tahu apa perasaan anaknya, apa yang ada dalam pikiran anaknya, apa cita-cita anaknya gitu kan, apa yang dipingin oleh anaknya. Mereka nggak merasa perlu tahu karena ternyata mereka sibuk dengan urusannya sendiri. Nah, ini dari faktor keluarga inilah bisa jadi pencetus anak-anak melakukan tindak bullying kepada teman-teman di sekolah atau di lingkungan tempat dia bermain gitu ya. Yang kedua, teman-teman, adalah faktor kelompok teman sebaya. Jadi di usia anak-anak sekolah dan juga remaja itu pusat kehidupannya sudah berpindah nih, yang tadinya di keluarga terus sekarang pindah ke kelompok teman sebaya. Jika pada saat di keluarga mereka tidak mendapatkan hak-haknya atau tidak mendapatkan ketuntasan atau tidak didukung ya, tidak difasilitasi untuk menyelesaikan tugas perkembangannya, maka dia akan mencari di support system yang lain, yaitu kelompok teman sebayanya. Dia akan dia ingin mendapatkan pengakuan, ingin mendapatkan dukungan gitu ya dari teman kelompok sebayanya, meskipun untuk mendapatkan itu dia harus memilih kelompok yang salah, yang mungkin bisa saja memiliki norma di dalamnya itu bahwa melakukan bullying itu adalah hal yang biasa-biasa saja dan bukan sebuah tindak kejahatan. Ya karena itu tadi ya, karena dia merasa mendapat pengakuan dari kelompoknya, terus kemudian bersikap setia dan loyal kepada kelompok itu. Di mana kelompok itu memiliki norma-norma tadi, melakukan bullying kepada orang yang lebih lemah itu adalah hal yang biasa. Nah, ini bisa menjadi pintu masuk atau celah masuk dari tindakan bullying yang dipengaruhi oleh faktor kelompok teman sebaya. Selanjutnya, yang ketiga itu teman-teman adalah faktor media sosial dan juga games yang agresif. Jadi kita nggak bisa pungkirin ya, hari ini tuh media sosial memiliki porsi yang luar biasa besar ya dalam kehidupan anak-anak kita. Dan tayangan-tayangan yang dipertontonkan pada media sosial itu dan juga uploadan-uploadan itu memang banyak sekali yang mempertontonkan bahwa mengerjai orang, terus kemudian jahil ke orang tanpa mempertimbangkan perasaannya gitu ya. Itu adalah hal yang biasa-biasa saja gitu loh.
mereka nggak ngerasa itu adalah sebuah hal yang bisa membuat orang menjadi tidak nyaman, ya kan? Apalagi kalau ini sampai dilihat sama anak-anak yang masih ada di perkembangan kognitif praoperasional dan operasional konkret ya, dimana mereka itu masih belum bisa ngebedain nih apa yang dilihat itu beneran atau settingan gitu kan. Jadi mungkin mereka yang melayangkan tontonan-tontonan itu berniatnya adalah hanya settingan saja. Tapi kan ditonton ya sama anak-anak yang masih belum berkembang kognitifnya secara sempurna, akan melihat itu sebagai sebuah kebenaran gitu loh. Karena ada contoh kasus kayak gini teman-teman. Jadi ada di sebuah sekolah nih, anak SD ya, masih SD loh. Mereka membawa snack ya, biasa snack gitu. Sebuah biskuit yang cukup tenar, biskuitnya yang dicilat, dicelupin, diputer yang kayak gitu-gitu. Nah itu dalamnya kan isinya krim ya, kemudian krim itu dibuang, diganti dengan sabun, bayangin. Setelah diganti dengan sabun, dia kasih itu biskuitnya ke temennya. Ya temennya girang aja dong dikasih snack kan, tanpa berpikir yang negatif, langsung dimakan tuh. Mungkin ada juga yang udah ketelan ya, sampai mungkin sisanya itu dimuntahin karena rasanya udah aneh gitu kan, sampai si temennya ini perlu akhirnya masuk ke klinik untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah si pelaku ini nggak ngerasa sih itu adalah sebuah hal yang harusnya nggak boleh dilakukan ke temannya karena membahayakan. Ya dia cuman taunya kalau ngelakuin itu bisa fun, bisa menyenangkan gitu kan, seperti yang dia tonton di tayangan-tayangan yang ada di media sosial. Nah seperti itu dampaknya. Jadi media sosial ini memberikan dampak yang luar biasa juga, bukan dampak maksudnya, menjadi penyebab seseorang atau seorang anak khususnya ya, untuk berani melakukan tindakan bullying kepada temannya. Nah kalau game agresif atau game yang mempertontonkan kekerasan gitu ya, ini sebenarnya jika dipaparkan secara terus-menerus kepada anak-anak, khawatirnya ini akan menjadi sebuah refleks bagi si anak itu. Jadi misalnya kalau dia ketemu dengan temennya gitu ya, terus kemudian tanpa sengaja dia melakukan agresivitas atau tindak kekerasan, itu tuh bukan karena sebenarnya dia pengen untuk melakukan itu, bukan niatnya untuk melakukan agresivitas, tapi itu merupakan hasil dari refleks karena dia terpapar secara terus-menerus gitu loh. Sehingga kekerasan itu menjadi respon yang refleks ketika ada stimulus, meskipun mungkin niatnya nggak pengen nyakitin orang gitu ya. Nah ini bahayanya terpapar game dengan agresivitas yang tinggi atau yang mempertontonkan kekerasan-kekerasan. 3 faktor ini rasanya bisa menjadi faktor yang lumayan harus dipertimbangkan ya teman-teman, sebagai penyebab dari mengapa seseorang atau seorang anak melakukan tindakan bullying kepada teman-temannya. Nah, selain alasan kenapa seorang pelaku melakukan bullying, kita juga mungkin bisa mencari tahu kenapa juga ada korban bullying yang sampai bisa menjadi korban gitu ya, maksudnya. Karena gini, kenapa kok bisa menjadi korban? Karena kan biasanya kalau bullying itu kata kuncinya adalah dilakukan secara terus-menerus, ya kan? Berarti kan tidak ada perlawanan, artinya si korban ini pasif gitu ya, tidak melawan sehingga itu terjadi secara terus-menerus. Nah, kenapa sampai ada di posisi seperti korban ini? Alasannya salah satunya adalah pertama bahwa ada kecenderungan mereka tidak memiliki konsep diri atau self esteem yang berkembang dengan baik gitu ya. Jadi kalau konsep diri itu maksudnya adalah persepsi seseorang tentang dirinya. Sementara kalau self esteem itu adalah apa yang dia rasakan tentang persepsi itu. Misalnya contohnya gini nih. Seorang yang punya tinggi badan lumayan tinggi dibanding dengan teman-teman sekelasnya, terus kemudian dia mempersepsikan dirinya bahwa dia tinggi dan kurus, dan ini
tidak menyenangkan karena tidak sama dengan rata-rata temannya yang ada di kelas. Itu adalah konsep diri. Nah, kalau misalnya dia tahu dirinya tinggi, kurus, kemudian tidak menyenangkan karena tidak sama dengan teman-temannya di kelas, lalu dia merasa, dengan persepsi itu dia merasa menjadi sedih, menjadi terkucilkan, menjadi tidak berharga, menjadi tidak sama dengan teman-temannya. Nah, perasaan itulah yang disebut dengan self-esteem. Nah, ketika seseorang tidak memiliki konsep diri dan self-esteem yang berkembang dengan baik, dia akan kemungkinan besar dapat menjadi korban dari bullying. Terus selanjutnya adalah korban bullying itu biasanya adalah kayak tadi ya, mereka yang memiliki perbedaan, entah itu perbedaan ukuran tubuh gitu ya, atau perbedaan kulit, atau perbedaan rambut, ras, agama, status sosial, status ekonomi, ya, perbedaan apapun yang mereka anggap buruk gitu ya, yang tidak sama dengan rata-rata teman-teman yang ada di lingkungannya. Nah, itu bisa menjadikan mereka sebagai korban dari bullying gitu ya, karena merasa inferior gitu ya, merasa lemah, merasa tidak berdaya akibat perbedaan tersebut. Tapi jangan salah juga, nggak semua hal yang terlihat buruk rupa itu bisa menjadi korban. Ada juga yang misalnya terlalu cantik, terlalu tampan, terlalu pinter, terlalu kaya, itu juga bisa menjadi korban bullying karena memang itu tadi, dia berbeda dengan rata-rata teman-teman yang ada di lingkungannya. Nah, penyebab yang kedua adalah dalam keluarga mereka tidak memiliki komunikasi yang terbuka dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya nggak tahu apa yang terjadi dengan anaknya, apa yang ada dalam pikirannya, apa yang dirasakannya, dia ngapain aja di sekolah seharian gitu kan. Terus apakah dia punya masalah di sekolah. Nah, itu orang tuanya sama sekali nggak tahu karena komunikasinya tidak terbuka. Terus juga bisa lahir dari orang tua yang cenderung menginterupsi, dikit-dikit menginterupsi gitu ya. Misalnya si anak nih udah pengen cerita nih, "Bunda, tadi aku tuh di sekolah pensil aku diumpetin sama si fulan," misalnya kayak gitu ya. Belum apa-apa, belum selesai cerita langsung diinterupsi. "Tuh, pasti kamu gara-garanya kamu itu ya nakal ya sama fulan ya, pasti ya, makanya pensil kamu disembunyiin." Nah, model-model kayak gitu tuh. Jadi sebenarnya dia ingin menceritakan lebih lanjut tapi belum selesai udah diinterupsi. Ini juga bisa menjadi salah satu penyebab dia ngerasa kayaknya dia nggak boleh gitu nyeritain apa yang terjadi di sekolah kepada ibunya karena pasti diinterupsi, pasti dianggap salah gitu ya, sehingga dia sama sekali tertutup dan menyimpan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan temannya di sekolah. Malah bahaya ya kalau kayak gitu ya. Terus juga mereka juga bisa lahir dari orang tua yang otoriter. Kalau tadi di pelaku bullying juga sama ya, ada orang tua yang otoriter. Tapi kalau di pelaku bullying itu biasanya mereka itu kalau orang tuanya otoriter, mereka copy paste. Mereka juga otoriter kepada orang-orang yang lebih lemah. Nah, itu kalau penyebab dari pelaku bullying. Sementara kalau korban itu kebalikannya. Orang tua yang otoriter itu membuat mereka menjadi pasif. Sama sekali nggak berani ngelawan, takut gitu ya, terus cemas gitu kalau melawan sehingga mereka diam saja. Akhirnya mereka menjadi korban. Dan juga mereka dengan menghadapi semua itu, mereka merasa dirinya itu lemah dan tidak berdaya ya, menjadi inferior atas pelaku bullyingnya, yang pasti sudah pasti mereka merasa superior dari si korban. Teman-teman, bullying ini memiliki dampak baik bagi si pelaku dan juga korban. Bagi pelaku, mereka akan berdampak pertama kena sanksi sosial ya, di mana mereka dianggap atau dicap sebagai anak yang bermasalah. Terus mereka juga akan mengembangkan perilaku yang agresif ya dengan lingkungannya, atau juga menjadi pribadi yang sulit di lingkungannya. Wah, lagi ada yang ngetrek motor nih,
Ya, kita biarkan dulu dia lewat. Oke. Nah, dampak perilaku bullying bagi si pelaku ini adalah pertama, mereka menjadi dicap secara sosial ya, sanksi sosial sebagai anak yang bermasalah. Lalu kemudian mereka mengembangkan perilaku agresif di lingkungan sekitarnya dan juga perilaku yang sulit. Ya, jadi mereka dianggap sulit nih, berinteraksi secara sosial itu dianggap sulit sehingga tidak diterima oleh lingkungan sekitar biasanya. Terus kemudian juga mereka akan cenderung mewariskan hal yang sama kepada anak-anaknya pada saat mereka sudah berkeluarga. Dan yang paling yang paling bahaya juga jika nanti mereka dengan permasalahan ini akan memiliki kesehatan mental yang kurang baik di masa yang akan datang, yang tentu saja merugikan diri mereka sendiri. Nah, kalau dampak bullying ini bagi si korban merasa cemas, ya, kemudian takut, depresi, ya, stres gitu ya. Terus kemudian prestasi belajarnya menurun, ya kan? Terus mereka juga bisa secara fisik terluka ya, bagi yang mendapatkan kekerasan secara fisik tuh bisa terluka, apalagi kalau yang mengalami pelecehan seksual ya, terluka gitu. Sampai ada beberapa kasus yang mungkin juga teman-teman sudah tahu, ada anak yang didorong terus kemudian sampai patah tulang belakangnya dan lain sebagainya gitu ya, bahkan sampai ada yang harus meninggal dunia karena perbuatan konyol teman-temannya gitu ya, secara fisik. Nah, bisa juga dampaknya itu terluka secara fisik, terus juga memiliki kesulitan dalam tidur ya, jadi cemas gitu, tidurnya jadi nggak tenang, terus suasana hatinya juga nggak stabil, nggak berani bicara, merasa tidak berguna, sampai mungkin memiliki ide untuk bunuh diri gitu ya, atau mungkin malah mereka lambat laun menjadi seorang pembuli juga, karena sudah saking bertubi-tubinya mereka dibully gitu ya, jadi akhirnya mereka ikut juga membuli. Nah, gimana caranya memutus mata rantai pembulian ini? Kalau dari sisi keluarga nih, kita mencoba untuk sebagai keluarga membuka komunikasi dengan anak-anak ya, yang suportif, yang hangat, yang terbuka, memberi kesempatan anak-anak untuk mengembangkan potensinya gitu ya. Terus kemudian menemukan apa bakat dan minatnya sehingga mereka memiliki konsep diri dan self-esteem yang berkembang dengan baik. Terus kita juga bisa mengajarkan mereka empati dengan melibatkan mereka melakukan proyek-proyek sosial misalnya, atau juga kita bisa memberikan apresiasi terhadap upaya yang sudah mereka lakukan dalam mengembangkan bakatnya ya. Dan kalau mau kasih masukan, usahakan untuk tidak mengintimidasinya. Itu kalau di keluarga. Kalau di sekolah, sebaiknya memang merubah sekolah dengan memiliki iklim yang lebih sehat ya, antara guru dengan siswa harus lebih hangat, lebih suportif, terus kemudian melibatkan mereka juga di program-program sekolah secara merata ya, sehingga tidak ada yang merasa superior ataupun inferior gitu ya. Jadi semuanya sama-sama terlibat, sama-sama merasa dibutuhkan gitu ya. Dan juga melibatkan seluruh masyarakat sekolah untuk saling bahu-membahu mengingatkan jika ada tindak kekerasan, itu segera melapor kepada pihak yang berwenang di situ. Kemudian jika kita tidak berada di lingkaran bullying itu, kita tetap bisa memutus mata rantai bullying dengan tidak diam saja saat menyaksikan tindak bullying dimanapun kita berada. Kita bisa laporkan ke pihak yang berwenang ya, seperti yang tadi di sekolah. Terus kemudian kita bisa memulainya juga dengan berempati baik kepada korban maupun kepada pelaku ya. Kemudian melaporkan, dan melaporkan ini sebenarnya tidak hanya untuk menyelamatkan korban teman-teman, tapi juga menyelamatkan pelaku untuk tidak melakukan tindak kejahatan yang lebih banyak lagi ya gitu, karena kan berulang-ulang tuh. Dan kita juga bisa mengarahkan mereka untuk mencari bantuan kepada yang lebih ahli agar bisa membantu mereka, menolong mereka untuk mengatasi masalah internal yang mereka rasakan ya, sehingga mereka terjebak dalam lingkaran mata rantai pembuliingan ini.
Menjadi pembuli ataupun korban pastinya adalah hal yang tidak mereka inginkan. Ya nggak sih? Siapa sih yang nggak mau tinggal di lingkungan yang penuh dengan kasih sayang, lingkungan yang memberi kesempatan mereka untuk mengembangkan potensi dan minatnya, lingkungan yang mensupport mereka untuk beraktivitas sesuai dengan apa yang mereka inginkan, ya nggak? Atau lingkungan yang ketika mereka berbuat salah itu bukan menyudutkan mereka, bukan mengintimidasi mereka, tapi malah merangkul mereka gitu ya. Dan lingkungan yang mau menerima mereka apa adanya, kemudian menemani mereka untuk berubah menjadi lebih baik dan memiliki kehidupan yang lebih bermakna. Pasti semuanya ingin berada pada situasi seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan teman-teman, aku dan juga sahabat Cahaya Loka semuanya bisa ikut dalam bagian ini ya, bagian sebagai pemutus mata rantai bullying dengan saling bahu-membahu memutuskan mata rantai itu dengan memperlebar rasa kepedulian dan juga empati yang lebih luas pada lingkungan sekitar. Insya Allah ya, mudah-mudahan teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman tentang bullying ataupun mungkin pernah jadi korban bullying, boleh tulis di komen ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa saling sharing dan saling belajar. Jangan lupa subscribe dan kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.